Bab 3, Cahaya yang membentuk jati diri ruh. Ada saat ketika ruh kembali merasakan cahaya pertama yang pernah menyentuh keberadaannya. Cahaya itu bukan seperti terang matahari, bukan pula seperti lampu dunia. Cahaya ini lebih lembut, lebih dalam, lebih hidup. Ia tidak sekadar menerangi, tetapi membentuk, menghidupkan, dan memberi arah. Ruh menyadari bahwa dirinya lahir dari tiupan ilahi, dari sumber cahaya yang tidak pernah padam. Dan ketika ia mengingat hal itu, hatinya bergetar lembut, karena ia merasakan kembali asal mula jati dirinya yang murni dan bersih, jauh sebelum dunia menyentuhkan debu kehidupan kepadanya. Dalam cahaya lembut itu, ruh melihat dirinya sebagai sesuatu yang sangat bening. Ia tidak membawa dosa, tidak membawa luka, tidak membawa sejarah apapun. Ia hadir seperti air jernih yang turun dari langit. Kejernihan ini tidak hilang, meski manusia menjalani hidup yang penuh cobaan. Ia hanya tertutup oleh kabut dunia, oleh kesedihan, kemarahan, rasa takut, dan ambisi yang menumpuk selama bertahun-tahun. Namun jauh di dalam semua itu, ruh tetap membawa cahaya asli yang Tuhan tiupkan kepadanya. Cahaya yang tidak bisa padam oleh apapun selain kelalaian manusia sendiri. Ruh kemudian melihat bagaimana cahaya itu diam-diam bekerja di sepanjang hidup manusia. Ketika seseorang berbuat baik meski tidak ada yang melihatnya, itu adalah cahaya. Ketika seseorang menahan diri dari keburukan meski hatinya sedang berat, itu adalah cahaya. Ketika seseorang tiba-tiba menangis saat menyebut nama Tuhan tanpa tahu apa sebabnya, itu pun cahaya. Cahaya ini bukan sekadar perasaan, tetapi ingatan batin bahwa manusia pernah berada sangat dekat dengan Tuhan. Dan setiap kali cahaya itu bergerak, ruh seperti sedang mengetuk pintu hati manusia, mengingatkan bahwa ia tidak pernah sendirian. Namun ruh juga memahami bahwa cahaya ini sering tertutup oleh tirai dunia. Ketika manusia terlalu sibuk mengumpulkan apa yang fana, ketika ia mengikat dirinya pada hal-hal yang cepat hilang, atau ketika ia tenggelam dalam luka yang tidak disembuhkan, cahaya itu menjadi redup. Bukan karena Tuhan menjauhinya, tetapi karena manusia menutup dirinya sendiri. Ruh merasakan kepedihan ini, bukan karena ia melemah, tetapi karena ia tahu bahwa manusia layak mendapatkan ketenangan yang jauh lebih besar daripada yang ia kejar di dunia. Dan pada saat ruh kembali merasakan cahaya itu menyinari dirinya dari dalam, ia mengerti sesuatu yang sangat penting, bahwa perjalanan hidup manusia bukan untuk menjadi sesuatu yang baru, tetapi untuk kembali menjadi dirinya yang asli, ruh yang bersinar dengan cahaya Tuhan. Ketika kesadaran itu muncul, ruh berbisik lembut kepada dirinya sendiri, seakan menenangkan seluruh lapisan batin. Aku datang dari cahaya ilahi dan setiap langkahku adalah perjalanan untuk kembali kepada cahaya itu.